Baik, baik di sini saya Putra Kaudiarta, saya adalah dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah periode 29 November 2021 sampai 9 Januari 2022. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul manajemen nyeri. Jadi definisi nyeri terlebih dahulu. Menurut International Association for Study of Pain atau IASP, nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial yang dapat digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Jadi nyeri tersebut pada masa kini telah dikatakan sebagai suatu tanda vital kelima setelah dari denyut nadi, detak jantung, suhu, laju nafas, dan yang kelima adalah nyeri. Lalu, seperti yang saya sudah bilang tadi, nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang bersifat subjektif, di mana dia multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda-beda tergantung orang yang merasakan. Maka dari itu disebut dengan subjektif. Nah, nyeri ini berbeda-beda dari intensitasnya, kualitasnya, durasi, dan penyebaran. Intensitasnya dia bisa ringan, sedang, atau berat, sedangkan kualitas nyerinya bisa tumpul, di mana tumpul itu seperti rasa terbakar atau bisa juga tajam, durasi, bisa transient, intermittent, hilang timbul, atau persisten yang menetap. Penyebaran nyeri itu dia bisa superficial atau bisa dalam, dan terlokalisir atau diffuse. Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, ternyata nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional yang digambarkan dalam suatu bentuk penderitaan. Maka dari itu, yang saya ulang lagi bahwa seseorang dapat merasakan nyeri yang berbeda-beda tergantung orang tersebut, karena masing-masing orang sangat unik, berbeda-beda, dia memiliki kognitif yang berbeda-beda, tingkat emosional yang berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga nyeri tersebut sangat sangat berdekatan dengan suatu hal yang subjektif. Lalu, nyeri adalah suatu mekanisme, di mana dia mekanisme proteksi, mekanisme defensif, dan penunjang diagnostik. Untuk proses penjalanan nyeri tersebut, berdasarkan perjalanannya, dia dibagi menjadi 4 pathway atau 4 proses. Yang pertama adalah transduksi, yang kedua adalah transmisi, lalu modulasi, dan persepsi. Untuk transduksi sendiri adalah suatu proses di mana akhir dari saraf aferen menerjemahkan stimulus, misalkan stimulusnya itu berupa tusukan jarum atau misalkan seperti terkena pisau ke dalam impuls nociceptif, yaitu dari kulit kita. Serabut yang berespons secara maksimal terhadap stimulus non-noxisius dikelompokkan sebagai serabut pengantar nyeri atau nociceptor. Serabut ini adalah A, delta, dan C. Sedangkan proses yang kedua adalah transmisi, di mana inilah suatu proses impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medulla spinalis, yaitu yang berada di tulang belakang, kemudian sepanjang traktus sensoris menuju otak. Nah, berikut adalah perjalanannya. Untuk yang modulasi sendiri, dia adalah suatu proses ketiga dari perjalanan nyeri, yaitu proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri. Proses ini terutama terjadi di cornu dorsalis medulla spinalis dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Hasil dari proses inhibisi discendent ini adalah penguatan atau bahkan blok sinyal nociceptif di cornu dorsalis. Lalu yang keempat adalah suatu pathway yang terakhir dari perjalanan nyeri, yaitu persepsi. Persepsi ini adalah suatu kesadaran akan pengalaman nyeri. Jadi dari 3 pathway tersebut akan menimbulkan suatu persepsi. Persepsi ini berbeda-beda tergantung individu, di mana dia dipengaruhi oleh aspek psikologis dan karakteristik individu itu sendiri. Nah, inilah pathway-nya. Jadi misalkan pasien terkena stimulus, misalkan terkena tusukan jarum.
Pertama, pasien mengalami proses transduksi, yaitu pada nociceptor perifer, yaitu pada kulit di telunjuk jarinya, kulit yang berada di jari telunjuknya. Lalu sinyal impuls tersebut akan berjalan ke arah kornu medula spinalis yang berada di sini, yang dimana dia suatu proses transmisi. Lalu yang kedua, impuls tersebut akan naik ke arah naik melalui spinal cord ke traktus spinothalamikus, lalu dia akan ke thalamikus dan ke daerah kortikal di otak. Nah, setelah di daerah kortikal, impuls tersebut akan menuju ke bawah melalui modulasi descendingnya dan kembali lagi ke cornu dorsalis medula spinalis dan timbullah sensasi nyeri. Untuk klasifikasinya bisa berdasarkan sumber, tempat, waktu, derajat nyeri, etiologi, dan sifat. Untuk dari sumber sendiri, kelas nyeri itu ada nyeri somatis luar, nyeri somatis dalam, dan nyeri visceral. Lalu untuk waktu, ada nyeri akut, nyeri kronik. Kronik dibagi menjadi dua, ada yang non-malignan dan malignan atau yang disebut dengan cancer pain. Lalu tempatnya ada nyeri perifer, yaitu dia bisa superficial, deep, atau nyeri refer. Dan etiologi nyeri bisa berasal dari saraf perifer itu sendiri, atau radix dan ganglion, bisa juga berasal dari medula spinalis, batang otak, talamus, dan yang terakhir bisa berasal dari korteks atau subkorteks. Nyeri juga bisa dibagi berdasarkan sifat, apakah dia insidental, apakah dia menetap, atau paroksismal, yaitu tiba-tiba terjadi lalu menghilang tiba-tiba. Untuk derajat nyerinya, apakah dia ringan, sedang, ataupun berat. Pembagian nyeri berdasarkan patofisiologi. Jadi nyeri itu ada nociceptif, neuropatik, dan psikogenik idiopatik jika berdasarkan patofisiologinya. Nyeri nociceptif timbul pada organ non-visceral akibat terangsangnya nociceptor oleh adanya kerusakan jaringan. Sedangkan nyeri neuropatik timbul akibat gangguan pada jalur sensorik di semua tingkat, mulai dari saraf tepi sampai ke sistem saraf pusat. Sedangkan nyeri psikogenik sumber nyeri tidak terdeteksi. Lalu untuk nyeri berdasarkan sumber, saya akan jelaskan lebih detail, di mana dia ada nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Definisi nyeri somatik adalah nyeri yang timbul karena aktivitas reseptor nyeri pada permukaan tubuh atau jaringan dalam. Sedangkan nyeri visceral adalah nyeri yang berasal dari organ internal atau organ pembungkusnya seperti nyeri kolik gastrointestinal dan kolik ureter. Lalu ada nyeri alih atau river pain, yaitu adalah suatu nyeri yang berasal dari masukan dari organ dalam pada tingkat spinal disalahartikan oleh penderita sebagai masukan dari daerah kulit pada segmen spinal yang sama. Berarti jika dia ada nyeri pada tingkat spinal saraf tertentu, maka kulit yang dipersarafi sesuai dermatom tingkat spinal saraf tersebut akan merasakan nyeri pada daerah dermatom tersebut. Lalu untuk derajat nyeri sendiri, di sini saya akan menjelaskan lebih detail berdasarkan keuntungan dan kerugian. Untuk yang visual analog scale itu paling sering digunakan, dia menggambarkan visual gradasi tingkat nyeri yang dialami pasien. Jadi untuk keuntungannya sendiri, mohon maaf saya lupa mengisinya. Keuntungannya itu dia bersifat lebih gampang mudah digunakan maksud saya. Lalu dia pada orang dewasa tentunya mungkin lebih sensitif karena dia bisa menunjuk angka berapa yang sesuai dengan nyeri yang dia rasakan sekarang. Sedangkan kerugiannya tidak bisa digunakan pada pasien-pasien yang masih anak-anak ataupun yang tidak kooperatif. Mereka tidak bisa menerjemahkan nyeri yang mereka alami itu termasuk angka berapa berdasarkan nyerinya. Terutama pada pasien yang kognitif terganggu juga tidak bisa menerjemahkan nyeri mereka itu termasuk dalam angka berapa. Jadi visual analog scale ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Kita harus menggunakannya sesuai dengan pasien yang kita
wawancara. Selanjutnya adalah Numeric Rating Scale atau NRS. Dia itu adalah suatu indikator derajat nyeri berdasarkan 0 tidak nyeri, 5 itu nyeri sedang, dan 10 nyeri sangat hebat. Jadi digunakan untuk menentukan berbagai perubahan pada skala nyeri. Dia itu menilai respon turunnya nyeri pasien terhadap terapi yang diberikan, sedangkan kerugiannya tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti. Lalu untuk keuntungan dari NRS ini, dia sensitif yang pertama. Jadi dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri. Dan dia juga sangat sederhana, mirip seperti visual analog scale yang tadi, mudah digunakan dan pengerjaan yang cepat. Lalu untuk skala nyeri, itu bisa dengan mengukur dengan WBFS atau Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Bisa dilihat Wong-Baker Face Scale-nya itu di mana masing-masing rasa nyeri digambarkan sebagai sebuah ekspresi yang dituangkan dalam gambar. Pasien tinggal menunjuk rasa nyeri yang mereka alami sesuai dengan ekspresi wajah yang mana. Seperti pada nomor 10, jika pasien sangat menderita nyeri yang dialami, maka gambar ekspresinya itu dia sampai mengerut dan sampai menangis. Sedangkan jika pasien tidak merasakan nyeri, bisa memilih gambar nomor 0, yaitu ekspresi wajah yang tersenyum seperti tidak merasakan apa-apa. Nah, untuk keuntungannya sendiri, dia bersifat sederhana, dan yang paling penting dia dapat digunakan pada pasien dewasa dan anak-anak yang lebih dari 3 tahun. Di mana anak-anak tersebut biasanya tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka, makanya anak tersebut menggambarkan intensitas nyerinya dengan ekspresi wajah yang terlihat pada WBFS score ini. Untuk kerugiannya, tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan visual dan kognitif. Lalu berikut adalah skala mengukur nyeri berupa yang disebut dengan McGill Pain Questionnaire atau MPQ, di mana dia di sini mengukur berdasarkan karakteristik nyerinya, intensitas nyerinya, dan penilaian afektif dari sensoris nyerinya. Keuntungannya tentu dia sangat sensitif karena dia mengukur nyeri dengan sesuatu yang bersifat lengkap karena dia mengukur intensitasnya, karakteristik, penilaian afektif dari sensoris nyeri. Keuntungan mudah digunakan, tapi pada beberapa pasien beberapa pasien mungkin tidak dapat digunakan, di mana dia tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Lalu untuk kerugian yang lain, pengerjaannya lama, dan pemilihan deskripsi nyeri itu bergantung pada perbedaan etnis dan kelamin. Oke. Lalu yang terakhir adalah untuk skala mengukur nyerinya bisa dengan pen diary. Pasien di sini bisa menggunakan diary tersendiri untuk menulis kapan dia merasakan nyeri tersebut, lalu apakah nyerinya itu meningkat jika dia melakukan sesuatu atau menurun jika dia melakukan hal tertentu, dan apakah nyeri tersebut, apakah nyeri yang dialami itu dia sampai meminum obat untuk menurunkan nyerinya, dan berapa banyak obat yang kamu minum untuk menurunkan nyeri yang kamu alami. Lalu pada diary nyeri harian ini juga mengukur seberapa parah sih nyeri yang kamu alami, misalkan dari angka 1 sampai 10. Lalu selain dari nyeri tersebut, apakah kamu mengalami hal yang lain, masalah yang lain, atau memiliki efek samping yang lain dari obat-obatan yang menurunkan nyeri yang kamu alami. Nah, diary nyeri ini sangat bagus digunakan untuk pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Karena pada pasien-pasien yang tidak patuh atau tidak dapat dimonitoring oleh caregivernya, mungkin menurut saya agak kurang efektif diberikan pen diary ini.
Nah, keuntungannya dia lebih lengkap tentu karena dia mengukur lebih banyak aspek yang diukur. Misalkan dari jam berapa dia nyerinya, habis itu dia meminum obat apa saat nyeri tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu dia dapat memantau perkembangan variasi nyeri dan respon terhadap terapi. Apakah terapi anti nyerinya efektif tidak untuk mengatasi nyeri yang dialami atau bahkan nyeri yang dialami tidak mempan terhadap obat-obatan anti nyeri yang diberikan oleh dokter yang menangani. Lalu keuntungan yang ketiga dapat digunakan setiap hari. Kerugiannya tentu merepotkan karena pasien harus terus menulis secara disiplin saat dia mengalami nyeri dan membutuhkan kepatuhan pasien yang tinggi. Sehingga harus ada orang yang setiap hari mengingatkan pasien untuk mengisi diari nyeri tersebut. Lalu kerugian yang terakhir, tentu saja alat pen diari ini tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Nah, sekarang kita maju terakhir membahas tentang penanganan nyeri akut. Jadi untuk penanganan nyeri akut kita di sini berpegang pada prinsip terapi berdasarkan WHO, di mana prinsip terapi nyeri akut dan terapi nyeri kronik itu adalah berkebalikan dari tangga WHO. Kalau prinsip nyeri akut WHO itu dia descending the ladder, artinya dia menuruni anak tangga, sedangkan prinsip terapi nyeri kronik three step ladder, artinya dia menaiki anak tangga. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, nyeri akut prinsip terapinya adalah menuruni anak tangga, jadi dia memakai obat-obatan yang bersifat kuat terlebih dahulu, lalu jika sudah efektif atau mempan, pelan-pelan akan diturunkan dosisnya atau diganti dengan obat-obatan yang golongannya lebih ringan, sedangkan nyeri kronik berkebalikan. Nah, ini dia. Jadi ada step ladder WHO yang menunjukkan di mana masing-masing golongannya. Semakin tinggi tangganya, maka semakin berat golongan obat-obatannya. Semakin berat golongan obat-obatannya, maka semakin ampuh melawan nyeri, tetapi efek samping yang diterima lebih banyak. Jadi diharapkan semakin tinggi tangga penggunaan obat-obatan berdasarkan tangganya, maka semakin singkat penggunaan obat-obatannya. Di mana anak tangga yang ketiga itu ada obat anti nyeri golongan opioid untuk nyeri sedang sampai nyeri berat. Dia itu bisa dikombinasikan dengan obat non-opioid atau bisa juga dikombinasikan dengan obat adjuvan. Lalu yang kedua, itu golongan opioid, itu ada obat-obatan anti nyeri golongan opioid untuk nyeri ringan sampai sedang, bisa ditambahkan dengan non-opioid, itu bisa juga ditambahkan dengan adjuvan. Lalu yang untuk golongan pertama, itu adalah golongan obat anti nyeri yang non-opioid, bisa juga dikombinasikan dengan obat adjuvan. Nah, apa saja analgesik non-opioid? Untuk analgesik umumnya ada aspirin, paracetamol, sedangkan untuk NSAID dibagi menjadi dua, ada yang non-selective COX inhibitor dan ada yang selective COX-2 inhibitor. Untuk yang NSAID non-selektif itu ada ibuprofen, ketoprogen, dan naproxen. Sedangkan NSAID yang selektif COX-2 inhibitor ada yang selecosip, parecosip, dan rofecoxib. Lalu untuk analgesi opioid, itu ada yang lemah, yaitu kodein, ada yang opioid untuk nyeri berat, yaitu ada golongan morphine-like agonis, yaitu morfin, levorpanol, kodein, hidromorphone, metadon, oxycodone, fentanyl, transdermal, dan meperidine. Lalu ada golongan opioid partial agonis, yaitu buprenorphine. Lalu ada opioid mixed agonis antagonis, yaitu pentazokin, nalbupin, dan butorphanol. Lalu untuk golongan adjuvan, dia bisa menggunakan kortikosteroid, di mana efeknya sebagai antiinflamasi. Lalu bisa juga dengan antikonvulsan, yaitu untuk meringankan nyeri neuropatik. Bisa juga dengan golongan antidepresan untuk mengurangi nyeri neuropatik. Lalu obat golongan neuroleptik untuk membantu sindrom nyeri kronis. Lalu bisa juga dengan psikosimultan mengurangi sedasi yang diakibatkan oleh opioid.
Nah, berikut adalah obat-obatan berdasarkan letak kerjanya. Yang letak kerjanya berada di otak itu, yang dia mengganggu pada proses perjalanan nyeri bagian persepsinya itulah obat golongan opioid. Lalu ada alfa 2 agonis dan general anestesia. Sedangkan yang mengganggu pada sistem modulasi dari pathway nyeri itu adalah obat golongan opioid, alfa 2 agonis, lalu ada NMDA reseptor antagonis. Lalu yang mengganggu pathway transmisi dari perjalanan nyeri itu adalah obat anestesi lokal, lalu ada golongan opioid, sedangkan yang mengganggu proses transduksi sehingga tidak menimbulkan nyeri itu ada NSAID, antihistamin, opioid dan lokal anestesi. Jadi saya ulang lagi, untuk yang ditransduksi obat-obat yang digunakan itu bisa dengan lokal anestesi, NSAID, dan opioid. Sedangkan yang mengganggu transmisi pada proses perjalanan nyeri itu ada acetaminophen, benzodiazepin, lokal anestesi, NSAID, dan opioid. Sedangkan yang mengganggu di proses persepsi adalah acetaminophen, benzodiazepin, dan opioid. Oke, sekian dari saya untuk manajemen nyeri. Jadi di sini saya akan membacakan suatu quotes dari pakar nyeri di mana Milton mengatakan bahwa pain is perfect misery, the worst of evil and excessive overture all patient. Sekian dari saya, terima kasih.